Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ni'matillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bi adadi man sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bi adadi man lam yusolli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu tusolli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bi amartana tusolli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama tanbaghi tusolli alaihi. Alhamdulillah, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita bisa diberikan kesehatan, nikmat jasmani dan rohani sehingga kita bisa hadir di tempat Pondok Pesantren As-Sofa dalam rangka akhir sunnah kelulusan siswa kelas 9 dan kelas 12. Salawat serta salam semoga kita panjatkan, kita curahkan ke baginda alam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita hormati, dan insya Allah muliakan pimpinan Pondok Pesantren As-Sofa. Ini guru saya, sahabat saya, Bapak Kiai Haji Dadai Sarif Hidayatullah. Kita doakan beliau selalu disehatkan, dipanjangkan umurnya, diberkahkan ilmunya sehingga bisa membimbing santri-santri di Pondok Pesantren As-Sofa. Yang saya hormati juga para sahabat saya, Pak Rocky, ini kepala sekolah di SD Batu Tulis, Pak Aceh. Yang saya hormati para pengurus RT dan RW Desa Cimahi 2, Cimahi 1, Ibu dan Bapak wali santri, dan tak lupa kepada santriawan-santriawati yang berbahagia. Hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana pendidikan di Pondok Pesantren As-Sofa. Pendidikan ini kita siapkan untuk generasi kita selanjutnya. Jadi bagaimana anak-anak kita 3 tahun, 6 tahun sekolah di Pondok Pesantren As-Sofa itu bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi bagaimana dididik, bisa ngaji, berakhlak, beradab. Itu yang terpenting. Ya, maka tadi kata Pak Ustadz ada hadis, man arod ya fa'alaihi bil ilmi, man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Ini lengkap, di As-Sofa itu lengkap. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia harus tahu ilmu. Ilmunya apa? Sekolah, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai tuntas pendidikan dunia. Wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan akhirat harus tahu ilmunya. Maka di pondok pesantren, di pengajian, di majlis taklim, di majlis zikir, di majlis ilmu, berikan anak-anak kita pendidikan agama, pendidikan pesantren, karena di situ ada amalan-amalan ibadah, amal soleh, amal sosial. Di situ yang bisa meningkatkan akhirat. Wa man arhuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka harus pendidikannya lengkap, pesantrennya lengkap. Maka di sini cocok. Ya, banyak perkembangan zaman hari ini, adanya gadget, perubahan zaman 4.0, sekarang society 5.0, gitu kan. Ini menjadikan teknologi makin maju, nah, moralitas tantangannya semakin
rusak karena pagi-pagi sore maghrib anak yang biasa ngaji, yang biasa sholat pasti main HP. Maka masukkan ke pondok pesantren. Anak-anak kita masukkan ke pondok pesantren. Anak-anak kita adalah titipan. Jadi jangan sampai kita mewariskan anak dalam keadaan lemah ilmunya, lemah imannya, lemah fisiknya, lemah mentalnya. Nauzubillah. Itu ada dalam surat An-Nisa ayat 9. Ya. Lupa lagi ya. Waliyasal ladzina law taraku apa deh? Nah, pokoknya dalam surat An-Nisa ayat 9. Jangan kita mewariskan anak dalam kondisi yang lemah. Ya. Nah, maka anak kita tadi titipan, anak kita adalah aset yang sesungguhnya itu adalah anak kita, bukan harta, tanah, mobil, motor, rumah, tabungan ataupun perhiasan. Itu bukan. Karena itu adalah titipan di dunia, tapi anak kita titipan di dunia yang akan ketemu di akhirat. Maka masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren, ke sekolah pendidikan yang terbaik, sehingga anak-anak kita hari ini pemimpin masa depan. Pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita berarti kita mempersiapkan anak-anak kita bukan hanya pekerjaan, tetapi mental yang kuat, fisik yang hebat, fasilitas masa depan yang cerah, sehingga bisa meningkatkan harkat martabat bagi anak-anak kita. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal lautul ilma darujat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman, berilmu beberapa derajat. Maka ini alhamdulillah saya juga punya sekolah. Saya punya sekolah, ada pondok pesantrennya, tapi sekolahnya banyak. Dari PAUD, MI, SD, SMP, SMA, SMK, yang sekolahnya 700 orang, yang pondoknya 20 orang. Ya, alhamdulillah. Tapi di sini semua wajib mondok. Nah, di saya karena tadinya bukan mondok, tadinya dulu akhirnya suruh mondok suruh. Ya, kita siapkan. Ada manfaat pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Para orang tua, saya terima kasih. Para santri, orang tua santri, terima kasih telah memasukkan anaknya ke pondok pesantren Sofa. Pendidikan yang terbaik ada 5 manfaat bagi anak kita. Yang pertama itu memperkuat meningkatkan kualitas hidup bagi anak-anak kita. Meningkatkan kualitas hidup bagi anak kita dapat ilmu pengetahuan, anak kita dapat ilmu keterampilan. Yang kedua itu adalah buat meningkatkan kesejahteraan supaya tidak ada kesenjangan sosial. Karena anak kita punya pendidikan, maka anak kita bisa jadi apapun. Sudah punya ilmu agama, punya ilmu sekolahnya, ijazahnya, itu berarti apa? Kita menyiapkan anak kita untuk masa depan yang lebih baik dan menyiapkan generasi buat pemimpin masa depan. Insya Allah, siapa tahu di hadapan kita para santriawan-santriawati ini ada yang jadi kiai, ada yang jadi pejabat DPR, apa deh? Main jadi apa? Ada yang jadi bupati, ada yang jadi presiden. Mungkin, alhamdulillah. Siapa tahu? Karena dulu Obama sekolah dari Amerika tinggal di Indonesia. Pada saat kecil ditanya, kamu mau jadi apa? Jadi presiden. Sekolahnya di Menteng. Kita nggak tahu. Akhirnya apa? Doa anak kecil ketika dia tidak sadar ada malaikat kiri kanan yang menulis, dan doa itu tidak akan Allah hapus.
doa itu tetap ada, dikabul atau tidak kepada anak yang bersungguh-sungguh, orang tua yang memberikan jalannya untuk kesuksesan anak-anak kita, pendidikannya, masa depannya kita siapkan. Mudah-mudahan karena anak-anak kita, santriawan-santriawati ini, generasi kita 30 tahun mendatang. Ada 2045, ada bonus demografi yang di situ persaingan berbotol, teknologi makin canggih. Anak-anak kita harus dibekali bukan hanya teknologi, tapi kekuatan iman. Nanti di sana tahun 2045 mungkin kita sudah nggak ada. Bagaimana kita melahirkan anak-anak kita, generasi kita buat bertahan hidup di masa depan. Banyak sekolah-sekolah yang tidak berpesantren. Hari ini banyak. Bulan kemarin ada yang tawuran. Tadi cerita ya Pak. Ada yang tawuran di Dramaga. Sekolahan A dengan sekolahan B janjian anak SMP dibunuh. Ada lagi tawuran sampai ya luka-luka telinganya. Ada lagi anak-anak kita yang tidak berpesantren, dia ya pergaulannya bebas. Nauzubillah. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih ke para orang tua santri, santriawan yang telah memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Ini harapan kita bersama, anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang berilmu, anak-anak yang bermoral, anak-anak yang beriman. Kita siapkan generasi masa depan kita agar bangsa Indonesia lebih baik. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kepada anak-anakku semua, lanjutkan SMP, lanjutkan SMA, lanjutkan kuliah. Harus sampai S3 ya, karena sekolah hari ini gratis dan banyak beasiswa. Ataupun tidak sekolah, ataupun tidak mampu bayaran, karena itu bukan bayaran sesungguhnya. Tadi dulu orang tua saya, Bu, Pak, saya itu orang kampung juga di Cibungbulang. Ketika kuliah, bapak saya meninggal, ada tinggal seorang ibu. Saya berhenti kuliah. Kata ibu saya apa? Kamu berhenti kuliah dari Bandung pindah ke Depok. Itu pun nggak tahu orang tua. Berhenti itu selama 2 tahun. Kata orang tua apa? Kamu kalau nggak kuliah, selesai keluarga kita, selesai kehidupannya. Artinya bukan, tidak ada yang maju. Akhirnya apa? Orang tua menjual asetnya, menjual tanahnya 1000 meter, 2000 meter pada saat itu. Dan saya tekadkan kuliah, saya berjanji saya harus membawa harapan orang tua ini kepada kesuksesan. Alhamdulillah, tanah yang dijual pada saat itu dipakai oleh saya. Ada anak-anak, adik-adik saya, ada yang balita, ada yang SD, ada yang SMP. Semua harapannya ada di saya pada saat itu. Dan saya melanjutkan perjuangan orang tua saya, sehingga saya sekolah, kuliah, dan akhirnya seperti ini. Dan harta yang dulu hilang, kita ganti, kita belikan harta itu buat orang tua kita. Jadi itu. Nah, ini pendidikan, rodanya berputar. Jangan sampai kita numpuk-numpuk harta, tapi kita meninggalkan anak-anak kita yang lemah dalam imannya, dalam ilmunya. Maka korbankan harta itu buat anak-anak kita. Jangan dikatakan bayaran, tapi tabungan. Di sini mungkin ada yang bayaran buat makan, buat peralatan, buat ini, itu jangan dikatakan bayaran, tapi itu tabungan bagi anak-anak kita. Kita ikhlas, insya Allah Bapak Ibu semua ada rezekinya, karena anak ini membawa rezeki. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.